Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Iradatul Wahdiah dengan NIM 230501500012 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pengenalan fonem, yakni yang terdiri dari identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Yang pertama, identifikasi fonem. Fonem sendiri adalah objek kajian fonemik yang berfungsi membedakan makna dan merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon. Dalam penulisannya, fonem sendiri dituliskan dengan lambang garis miring. Berikutnya ada dua cara untuk mengidentifikasi fonem, yaitu yang pertama, mencari satuan bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip dengan satuan bahasa pertama. Jika satuan bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem, karena fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tersebut. Contohnya pada kata saku, laku, baku, dan daku. Cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal atau di akhir bunyi itu adalah bunyi bahasa. Contohnya, bunyi P pada kata pintar berbeda dengan bunyi P pada kata asap atau lesap. Tadi kita sudah membahas mengenai identifikasi fonem. Nah, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis fonem. Fonem sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, fonem vokal. Adalah fonem yang dihasilkan oleh getaran pita suara tanpa adanya hambatan di mulut atau tenggorokan. Seperti pada contoh berikut. Yang pertama ada vokal I, tinggi atas depan tak bundar pada kata padi. Yang kedua ada vokal I, tinggi bawah depan tak bundar pada kata kering. Yang ketiga ada vokal E, tengah atas depan tak bundar pada kata gule. Yang keempat ada vokal E, tengah bawah depan tak bundar pada kata nenek. Yang kelima ada vokal E, tengah atas pusat tak bundar pada kata kera. Yang keenam ada vokal A, tengah atas pusat tak bundar pada kata lada. Yang ketujuh ada vokal U, tinggi atas belakang bundar pada kata unggas. Yang kedelapan ada vokal U, tinggi bawah belakang bundar pada kata sarung. Yang kesembilan ada vokal O, tengah atas belakang bundar pada kata soto. Yang kesepuluh ada vokal O, tengah bawah belakang bundar pada kata ongkos. Jenis fonem yang kedua ada fonem diftong, yaitu vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan diftong biasa dilambangkan oleh 2 huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata harimau adalah diftong. Oleh karena itu, fonem jenis ini adalah gabungan 2 bunyi vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contohnya seperti bunyi au pada kata kerbau. Yang kedua bunyi ai pada kata pantai. Yang ketiga bunyi oi pada kata amboy. Yang keempat bunyi e pada kata survei. Jenis fonem yang ketiga yaitu fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat,
yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Berdasarkan pita suara, bunyi bahasa dibedakan ke dalam dua macam, yakni bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang pertama, bunyi bersuara terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara itu. Yang termasuk bunyi bersuara antara lain bunyi B, D, G, M, N, bunyi NY, bunyi J, Z, R, W, dan Y. Yang kedua, bunyi tak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain bunyi K, P, T, F, S, dan H. Berdasarkan tempat artikulasinya terbagi menjadi 4 macam konsonan, yakni yang pertama, konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Misalnya pada bunyi B, P, dan M. Yang kedua, konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas. Misalnya pada bunyi F. Yang ketiga ada konsonan laminoalveolar, adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya pada bunyi T dan bunyi D. Dan yang keempat ada konsonan dorsovelar. Konsonan dorsovelar adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan lidah ke langit-langit lunak. Misalnya pada bunyi K dan bunyi G. Yang terakhir, cara artikulasi. Berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasinya, konsonan dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan letupan atau eksplosif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi itu dilepaskan. Yang kedua, konsonan nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut, tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga, konsonan lateral, yakni bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara hingga keluar melalui kedua sisi lidah. Yang keempat, konsonan frikatif. Konsonan frikatif yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Yang kelima, konsonan afrikatif, yakni bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Dan yang terakhir, konsonan getar, yakni bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan materi yang terakhir, yaitu distribusi dan realisasi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau beradanya sebuah fonem dalam satu satuan bahasa apabila sebuah fonem berdistribusi komplementer pada posisi yang berbeda, misalnya di awal atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi itu alofon. Sedangkan realisasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari ciri-ciri atau satuan fonologis, yakni fonem menjadi bunyi bahasa.
Realisasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut sebagai alofon. Selanjutnya, pendistribusian dan realisasi fonem. Nah, yang perlu kita ketahui bahwa pendistribusian dan realisasi fonem itu terbagi menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Yang pertama, fonem vokal. Terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Berikut contoh realisasinya. Yang pertama, fonem I. Fonem ini mempunyai 2 macam realisasi, yaitu pertama, direalisasikan sebagai bunyi I tinggi atas depan tak bundar apabila berada pada silabel terbuka atau silabel tak berkoda seperti pada kata kini, lidi. Dan yang kedua, direalisasikan sebagai bunyi I tinggi bawah depan tak bundar apabila berada pada silabel tertutup atau silabel berkoda seperti pada kata batik, ambil, dan lirik. Yang kedua ada fonem A. Secara umum, fonem A direalisasikan sebagai bunyi A baik pada posisi awal kata, tengah kata, maupun akhir kata, seperti pada kata apa, padam, dan dua. Secara fonetis, akibat pengaruh lingkungan, sebenarnya fonem A pada silabel pertama kata apa, pada silabel kedua kata padam, dan silabel ketiga pada kata dua adalah tidak sama. Namun, ketidaksamaan itu tidak dapat dipolakan seperti pada pengucapan fonem I dan fonem E. Dan fonem yang ketiga yaitu fonem E. Secara umum direalisasikan sebagai bunyi E pada kata kera dan erat. Nah, selanjutnya pendistribusian dan realisasi fonem pada fonem yang kedua, yaitu fonem konsonan. Berikut contoh realisasinya. Yang pertama ada fonem B, mempunyai 2 macam realisasi, yaitu pertama direalisasikan sebagai bunyi B apabila berada pada awal silabel, baik silabel terbuka maupun silabel tertutup yang bukan ditutup oleh konsonan B. Misalnya pada kata bantal. Kedua, direalisasikan sebagai bunyi B atau P apabila berposisi sebagai koda pada sebuah silabel. Misalnya pada kata sebab diucapkan sebab atau sebab. Yang kedua yaitu fonem P, direalisasikan sebagai bunyi P baik sebagai onset pada sebuah silabel maupun sebagai koda. Misalnya pada kata papan dan pukul. Namun perlu dicatat bahwa fonem P pada awal kata bila diberi prefiks me atau prefiks P akan luluh atau disenyawakan dengan bunyi nasal yang homorgan atau sealat ucap. Misalnya prefiks me ditambah pilih menjadi memilih. Prefiks P ditambah pilih menjadi pemilih. Prefiks me ditambah potong menjadi memotong, dan prefiks P ditambah potong menjadi pemotong. Yang ketiga ada fonem N. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi N seperti pada kata nanas dan pinang. Yang keempat fonem W. Fonem ini secara umum direalisasikan sebagai bunyi W pada kata waris dan awan. Baik, mungkin itu saja beberapa penyampaian atau pemaparan materi pada video kali ini.
Semoga beberapa materi tadi dapat kita pahami. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.